Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Janah, NIM 2001008. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yanas Husada Bangkalan, jurusan D3 Farmasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai dari komunikasi farmasi. Langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi farmasi, yaitu terdiri dari yang pertama pendahuluan, di mana di sini itu nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau penjelasan tentang komunikasi farmasi. Kemudian yang kedua di sini ada kategori farmasi. Kemudian yang ketiga ada arah dari komunikasi. Kemudian yang keempat tipe komunikasi. Dan yang kelima tentang konseling. Nah, dari sini saya akan lanjutkan tentang komunikasi farmasi. Kita masuk saja mengenai materinya untuk pendahuluan, yaitu di sini untuk yang pertama, apa itu komunikasi? Nah, di sini komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu ucapan atau tanda-tanda ataupun tindakan yang mentransmisikan dari satu orang terhadap orang lain. Nah, di sini contohnya kita melakukan suatu interaksi atau berbicara dengan seseorang, entah itu menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan lain sebagainya. Nah, untuk komunikasi di sini itu dianggap efektif. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencapai suatu reaksi atau tanggapan yang sudah diinginkan dari penerima, sederhananya komunikasi itu merupakan suatu proses dua arah yang bertukar ide atau informasi antar manusia. Nah, untuk ilmu komunikasi sendiri itu akan mempelajari semua segi percakapan atau segala macam bentuk antara pertukaran informasi yang dilakukan menggunakan simbol. Nah, simbol ini dalam artian yaitu seperti menggunakan isyarat atau menggunakan kode dengan cara untuk berkomunikasi antar sesama atau kelompok. Nah, kita masuk saja untuk materi yang kedua, yaitu tentang kategori komunikasi. Nah, untuk kategori komunikasi di sini ada kata di mana di dalamnya itu terdapat komunikasi diam-diam. Untuk komunikasi ini yaitu menggunakan seperti tertulis atau dengan suara yang tidak lantang. Kemudian ada komunikasi diam-diam di sini seperti komunikasi menggunakan handphone ataupun media sosial lainnya. Kemudian ada verbal dan juga non-verbal, di mana untuk verbal di sini itu mempunyai artian, yaitu sebuah permintaan yang dapat dinyatakan dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Kemudian kategori komunikasi yang ketiga yaitu ada isyarat, di mana di sini itu bisa menggunakan isyarat seperti menggunakan tangan ataupun kedipan mata dan lain sebagainya. Nah, di sini komunikasi farmasi itu digunakan untuk meminta bantuan secara verbal yang akan memicu empati. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang arah komunikasi, di mana
untuk arah komunikasi di sini terdapat beberapa atau arah dari komunikasi, yaitu terdapat 4 sub. Untuk yang pertama itu terdapat arah komunikasi ke bawah. Di sini mempunyai artian bahwa arah komunikasi ke bawah yaitu suatu informasi yang dipertukarkan antara manajer dan bawahan, dengan kata lain dari tingkat atas ke tingkat bawah. Seperti contohnya yaitu jika di suatu kampus yaitu dari direktur berkomunikasi kepada kemahasiswaan atau manajemen dari pihak kampus. Nah, di sini terdapat tujuan dari komunikasi bawah yaitu ke bawah, yaitu dengan tujuan untuk melatih bawahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian selain itu juga bisa untuk memotivasi pada karyawan demi meningkatkan kinerjanya. Kemudian bisa juga dimana untuk tujuan komunikasi ke bawah ini mengetahui seberapa efektifkah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaannya. Kemudian di sini ada manfaat dari komunikasi ke bawah, yaitu bermanfaat seperti kepuasan kerja, kemudian tugas dan wewenang, rencana dan kebijakan, misi dan tujuan. Nah, sebagai contoh kita ambil dari kepuasan kerja. Nah, di sini contohnya seorang manajemen mengomunikasikan kepada karyawannya tentang kinerja mereka apakah lebih baik dari organisasi. Nah, karena karyawan akan merasa termotivasi begitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kelemahan, di mana untuk kelemahan dari komunikasi ke bawah itu akan menghabiskan waktu dan mengurangi efisiensi. Nah, di sini dalam artian jika menghabiskan waktu yaitu ketika jalur komunikasi adalah ke bawah komunikasi itu sangat lama, yaitu dibutuhkan terlalu banyak waktu untuk mengirimkan informasi ke tingkat manajemen yang paling rendah. Ketika informasi itu sudah mencapai tujuannya, sudah terlambat dan komunikasinya itu akan kehilangan dari maknanya, yaitu untuk menginformasikan tadi. Nah, di sini untuk arah komunikasi yang kedua terdapat komunikasi ke atas. Nah, untuk komunikasi ke atas ini mempunyai sifat tidak efektif. Kenapa demikian? Karena yang efektif itu ketika berorganisasi, yaitu untuk memberdayakan karyawannya dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara bebas dan juga untuk berkomunikasi dalam pengambilan suatu keputusan, di mana untuk arah komunikasi yang ketiga yaitu horizontal communication, di mana untuk horizontal communication di sini yaitu untuk mengembangkan kolaboratif dan proaktif budaya dalam sebuah organisasi. Di sini orang-orang itu berkomunikasi dengan orang lain dengan tingkat mereka sendiri, itu entah itu di departemen mereka sendiri atau departemen orang lain. Di sini dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan untuk berbagi pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk arah komunikasi yang keempat atau yang terakhir di sini ada diagonal communication, di mana untuk diagonal communication di sini yaitu komunikasi vertikal terjadi antara berbagai hierarki yang memungkinkan ke atas atau ke bawah. Di sini contohnya antara manajer ke karyawan, atau manajer umum ke manajer, atau kepala departemen ke kasir dan lain-lain sebagainya.
Nah, untuk yang keempat yaitu di sini terdapat dari tipe komunikasi, di mana untuk tipe komunikasi di sini yaitu ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi lisan, dan komunikasi tertulis. Walaupun terdapat banyak sekali tipe-tipe komunikasi, akan tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan hanya 4 saja tentang tipe dari komunikasi, yaitu untuk komunikasi formal di sini bisa disebut juga dengan komunikasi resmi. Nah, kenapa demikian? Karena pada komunikasi ini itu melakukan saluran yang telah ditentukan. Contohnya, majikan, supervisor, klien, dan lain-lain sebagainya. Di sini yang bertujuan untuk mengikuti struktur yang terdefinisi dengan baik untuk mengetahui audiens seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ada komunikasi informal, di mana untuk komunikasi informal di sini itu dijalankan di dalam suatu organisasi, di antaranya itu di rekan kerja serta di antara atasan atau bawahan, di mana jenis komunikasi ini itu juga dikenal dengan komunikasi tidak resmi atau selentingan, karena informasi ini dari mulut ke mulut yang akan dianggap sebagai karakteristik utama dari jenis komunikasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi lisan, di mana untuk komunikasi lisan ini itu atau komunikasi secara tatap muka pastinya, di mana untuk komunikasi ini itu berlangsung dengan tatap muka yang akan dianggap sebagai jenis komunikasi yang paling umum dan dikenal. Untuk individu itu berkomunikasi satu sama lain itu secara tatap muka dengan tujuan agar melalui kata-kata seorang itu dapat mengungkapkan secara langsung kepada orang lain, begitu. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi tertulis, di mana untuk komunikasi tertulis di sini itu merupakan jenis komunikasi yang berlangsung dalam bentuk tertulis, seperti contohnya surat, kemudian pemberitahuan, email, pesan atau chattingan, iklan, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang terakhir terdiri dari konseling. Apa itu konseling? Nah, di sini sudah saya paparkan bahwa konseling itu merupakan suatu proses interaktif antara seorang farmasi dengan pasien ataupun keluarga dari seorang pasien itu guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Dalam artian yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Misalnya ketika seseorang itu tidak paham tentang KIE yang diberikan oleh seorang farmasi, maka bisa ditanyakan apakah untuk peminuman obat diminum 3 kali sehari dalam kurun waktu berapa jam. Nah, kemudian tentang kepatuhan, apakah seorang pasien itu bisa mematuhi tentang obat yang sudah dikasihkan kepada pasien, apakah sudah diminum sesuai dengan aturan yang sudah diberikan atau diinformasikan oleh seorang farmasi. Nah, untuk konseling di sini itu bertujuan untuk membangun hubungan kepercayaan dengan seorang pasien, menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada pasien. Walaupun dari konseling ini itu mempunyai banyak tujuan-tujuan, di mana untuk tujuan akhirnya itu guna kepada seorang pasien pastinya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.